Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba. Fi kulli syai'in hikmatin wa nabah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalifatan ajma wa arubah wa azkahum hasaba wa nasabah. Fi kulli syai'in hikmatin wa nabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat TM? Kembali lagi bersama kami di Berkah Ramadan Darul Ma'arif. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul kultum kita kali ini adalah ketika memaafkan justru menguatkan kita. Di dunia yang semakin keras, semakin cepat, dan semakin penuh gesekan ini, memaafkan sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal, dalam pandangan Allah, memaafkan adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Disinilah letak indahnya hubungan antara pemaafan dan kasih sayang. Rasa sayang adalah akar yang melahirkan kemampuan memaafkan. Jika seseorang memiliki hati yang penuh kasih sayang kepada sesama, kepada diri sendiri, dan terutama kepada Allah, maka hatinya akan lembut dalam merespon kesalahan-kesalahan orang lain. Ramadan sendiri adalah madrasah kasih sayang. Ketika kita menahan emosi, berbagi makanan, menjaga lisan, dan memperbanyak doa, sebenarnya kita sedang melatih hati kita untuk menjadi lebih penuh rahmah. Dari hati yang penuh rahmah inilah pemaafan tumbuh. Memaafkan bukan membuat kita kecil, justru membuat kita besar. Banyak orang mengira memaafkan ini berarti membiarkan diri kita diinjak, diri kita diremehkan, dan dianggap kalah. Padahal, memaafkan adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang matang dan kuat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Yang intinya, barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya akan atas tanggungan Allah. Ayat ini tidak hanya memberi perintah, tetapi juga memberi penghormatan, seakan Allah bersabda, biarkan aku yang mengurus balasan bagimu. Sebuah kalimat ilahi yang membuat hati menjadi lapang. Mengapa memaafkan justru menguatkan? Karena memaafkan membebaskan diri kita sendiri. Ketika kita menyimpan dendam, sebenarnya bukan orang lain yang terpenjara, justru hati kita sendiri yang terikat. Memaafkan ini seperti membuka pintu penjara, dan ternyata yang keluar adalah diri kita sendiri. Orang-orang yang memaafkan hatinya ringan, tidurnya tenang, pikirannya lapang. Karena memaafkan membuat kita dewasa secara spiritual. Memaafkan melatih kita untuk naik level iman yang lebih tinggi. Ajang latihan ini paling sempurna pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh, yang mengajarkan kesabaran dan kelapangan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bukanlah orang kuat itu yang menang bergulat, tetapi orang yang mampu menahan emosi. Siapapun bisa marah, tapi tidak semua bisa memaafkan. Karena memaafkan adalah kemenangan jiwa, bukan kemenangan emosi. Karena memaafkan mendatangkan cinta Allah. Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Jika kita ingin mendapat rahmat Allah, maka kita harus memberi rahmat kepada orang lain. Jika Allah ingin memaafkan kita, jika kita ingin dimaafkan Allah, kita harus memaafkan bersama. Jika kita ingin dimaafkan Allah, kita harus memaafkan sesama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sayangilah siapa yang ada di bumi, maka siapa yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kasih sayang dan pemaafan bukan hanya tentang hubungan kita dengan manusia, tetapi hubungan kita dengan Allah. Teladan Nabi, pemaafan yang tidak bisa ditandingi. Ingatan terbesar tentang pemaafan adalah saat Nabi memasuki kota Mekah sebagai pemenang. Orang-orang Quraisy yang dulu mengusirnya, mencacinya, memboikotnya, bahkan ingin membunuhnya, semua berdiri ketakutan. Mereka tahu, dalam adat dunia, pemenang berhak menghukum.
Tapi Nabi Muhammad SAW mematahkan adat itu. Beliau bersabda, "Pergilah kalian bebas. Tidak ada pembalasan, tidak ada dendam, hanya pemaafan yang membuka pintu hidayah bagi ribuan orang-orang Mekah." Itulah puncak kekuatan hati. Jadilah pemenang dengan cara yang Allah ajarkan. Mari jadikan Ramadan ini sebagai momen melapangkan hati. Sebut siapapun yang pernah melukaimu, lalu katakan dalam doa, "Ya Allah, aku memaafkannya, maka maafkanlah aku." Itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu bukan kekalahan, itu kemenangan. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjernihkan jiwa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang hatinya lapang seperti hati Nabi. Penuh kasih sayang, penuh pemaaf, dan penuh kekuatan. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.